Halo, kembali lagi di kelas sejarah peminatan bersama saya Andini Indriati Syauta. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang baru gitu ya. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai merkantilisme sebagai salah satu peristiwa yang muncul akibat Renaissance di bidang ekonomi. Nah, ternyata di bidang agama juga memunculkan perubahan nih. Nah, peristiwa ini disebut sebagai reformasi gereja. Nah, kayak gimana sih reformasi gereja itu? Yuk kita simak penjelasannya. Reformasi gitu ya. Kata reformasi itu apa sih pengertiannya gitu ya. Secara umum, reformasi adalah sebuah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Nah, kalau dalam KBBI sendiri, reformasi berarti sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, McDonald sendiri dalam bukunya yang terkenal yaitu Western Political Theory, reformasi adalah sebagai perubahan simbol-simbol kekuatan dan fungsi gereja pada abad pertengahan menuju tatanan kehidupan masyarakat yang sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi sejarah agama memang adalah sejarah umat manusia, maka dari itu kita harus mempelajarinya. Itu kenapa ya kita mempelajari ini gitu. Nah, reformasi gereja gitu ya. Nah, selama abad pertengahan hingga Renaissance telah memunculkan berbagai penemuan ilmiah baru yang membuka mata manusia gitu ya mengenai kompleksitas alam semesta. Contohnya adalah aktivitas pelayaran dan perdagangan yang awalnya samudra dan lautan itu dianggap sebagai sarang monster dan hal yang menyeramkan. Namun ketika Renaissance muncul, hal ini membuat mereka menjadi ingin lebih tahu mengenai apa yang ada di balik samudra gitu. Nah, ambruknya peradaban abad pertengahan dan bangkitnya Renaissance ini melahirkan para pemikir Kristen yang mulai menentang otoritas tinggi gereja Katolik pada saat itu. Sehingga muncullah reformasi gereja yang merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh gereja yang menyimpang. Nah, upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus ini berupa gerakan reformasi dengan sikap kritis terhadap penyimpangan. Nah, penyimpangannya itu apa aja sih? Yang pertama ada praktik penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi gitu ya. Nah, praktik indulgensi ini sudah muncul sebenarnya ketika perang salib. Namun seiring berjalannya waktu, para pemimpin gereja ini mulai menyimpang gitu ya. Sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang untuk proses indulgasi gitu ya. Jadi ketika mereka membayar uang, dosa mereka terampuni kayak gitu. Nah, terus kedua, kekuasaan Paus yang sangat besar melebihi kekuasaan raja. Kekalahan dalam perang salib, kemudian kebangkitan nasionalisme di Eropa dikarenakan Renaissance juga ya. Kemudian perkembangan kapitalisme, kemudian adanya korupsi dari praktik indulgensi ini, kemudian pajak yang memberatkan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini memunculkan reformasi gereja. Nah, di daratan Eropa sendiri, sejak abad ke-5, gereja Katolik Roma ini memang muncul sebagai pusat politik dan pusat kebudayaan kekristenan yang sangat dominan. Namun pada abad ke-15, ketika Renaissance muncul, gereja harus menghadapi kenyataan bahwa terjadi perkembangan zaman yang tidak bisa disusuli oleh gereja gitu ya. Manusianya sudah mulai berpikir gitu ya melebihi agama. Nah, gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tak bersahabat ini mulai menimbulkan keretakan gitu ya antara para pemimpin tertinggi gereja dengan raja-raja di daratan Eropa yang akhirnya mulai renggang. Nah, akhirnya muncul juga perlawanan dari rakyat yang kemudian disebut gerakan Protestan. Nah, pertama-tama diawali di Jerman oleh Martin Luther sebagai pelopornya. Nah, Martin Luther sendiri ini memang lahir di Jerman gitu ya, di salah satu daerah kekuasaan dari Katolik Roma. Berbekal dengan pendidikan magister hukum dari Universitas Erfurt, Luther ini adalah seorang guru gitu ya di universitas. Namun dia adalah seorang yang religius hingga akhirnya dia menjadi biarawan gitu ya. Nah, pada tahun 1512, Paus Leo kelima mulai menjalankan praktik indulgensi yang baru, di mana pengampunan dosa bisa didapat oleh siapapun. Syaratnya hanya dua, yaitu mau dan punya uang. Nah, Luther yang geram akan kebijakan ini mulai melakukan tindakan nekat gitu ya. Baginya indulgensi itu
justru bertentangan dengan doktrin bahwa pengampunan datang dari iman dan karunia ilahi gitu ya. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther ini berdiri di depan sebuah gereja di Wittenberg, kota kecil yang kini masuk wilayah Jerman. Di pintu gereja dia nekat memaku daftar dari 95 dalilnya yang berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Nah, peristiwa itu dicatat dalam sejarah sebagai awal mula gerakan reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang akhirnya melahirkan Protestanisme. Nah, 95 dalil ini sebagian besar isinya mempertanyakan keputusan Paus tentang indulgensi itu sendiri. Peristiwa ini juga diingat sampai sekarang sebagai awal mula dari berdirinya Kristen Protestan di dunia dan bahkan diperingati sebagai Hari Reformasi yang diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Nah, hal ini akhirnya memunculkan dua kubu gitu ya, yaitu dalil-dalil Luther ini menyebar dalam waktu yang cepat. Nah, surat indulgensi ini tidak laku lagi dan Luther dianggap sebagai penyebabnya. Nah, Paus Leo ini menuntut Luther untuk menarik kembali ajarannya yang sesat itu. Nah, hal ini menyebabkan terbentuknya dua kubu pada saat itu. Yang satu mempercayai Luther yang harus ada reformasi, yang satu percaya dengan gereja. Nah, apa aja sih dari Luther gitu ya? Nah, Martin Luther ini mengemukakan pokok pikirannya sebagai kritikan terhadap gereja yang meliputi 95. Di antaranya ini ada amal baik yang tidak keluar dari hati yang murni itu tidak akan diterima Tuhan. Nah, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lah yang sangat dapat diterima Tuhan. Kemudian tiap orang itu dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja. Terus tiap orang yang menyesali kesalahannya akan terlepas dari hukuman sehingga tidak diperlukan adanya surat pengampunan dosa gitu. Jadi dia mulai tidak percaya dengan surat pengampunan dosa ini. Nah, gereja merupakan perkumpulan orang-orang percaya dan Yesuslah kepalanya, bukan para pastor atau bukan para paus gitu ya. Nah, selain itu juga Luther ini menuntut adanya terjemahan kitab Injil dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Nah, akhirnya nanti kita punya banyak Bible gitu ya dalam bahasa masing-masing. Nah, setelah peristiwa ini akhirnya memunculkan dampak dong terhadap dunia maupun Indonesia. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada keberagaman gereja. Nah, jadi tidak hanya ada gereja Katolik atau Protestan, tapi ternyata memunculkan beberapa aliran gereja juga gitu ya, seperti Anglikan atau Calvinis dan lain sebagainya. Nah, terus juga hal ini juga menyebabkan lahirnya Protestanisme. Jadi resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik ini kemudian melahirkan gitu, mendorong para pengikut Luther untuk mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Itulah Protestanisme. Nah, Protestanisme ini memiliki aliran lagi gitu, ada yang Luther atau cuma Protestan gitu, atau cuma Calvinis gitu ya. Nah, ini salah satu tokoh gitu ya selain Martin Luther, yaitu John Calvin yang reformasi gerejanya juga berkembang di negaranya yaitu Prancis. Yang ajarannya ini disebut Calvinisme dan pengikutnya ini banyak di Belanda, di Inggris dan di Skotlandia. Nah, terus selanjutnya dampaknya ada apa lagi sih? Yang pertama itu perang 30 tahunan yang akhirnya membawa akibat yang tidak diharapkan ya tentunya. Kaum Katolik dan Protestan ini saling berperang satu sama lain. Nah, perang ini disebut dengan perang 30 tahun yang tentunya merugikan ya bagi kedua belah pihak. Nah, terus bagi Indonesia sendiri apa nih? Masuknya Kristen ke Indonesia. Jadi penyebaran agama Kristen di Indonesia ini berawal dari perkampungan-perkampungan yang ada di Indonesia, mulai dari perkampungan di Sumatera Utara yang dirintis oleh biarawan Fransiskan dari Italia. Jadi udah merkantilisme gitu ya, membawa para bangsa barat. Nah, bangsa barat ini akhirnya membawa agama mereka gitu ya, karena misinya yaitu 3G, Gold Glory Gospel. Nah, akhirnya mereka membawa pemikiran ini, membawa agama ini ke Indonesia dan akhirnya masuklah agama Kristen Protestan ke Indonesia. Oke, sampailah kita ke akhir dari materi ini ya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.
Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.